Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Nurul Iman. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, iman itu ada 3 rukunnya. Ma'rifatun bil qalb, pengakuan di dalam hati, yakin, hatinya berbicara bahwasannya keimanan ini bukan sekedar di bibir, akan tetapi iman yang menancap dalam di dalam hati. Maka antum tahu Bilal ibnu Rabah ketika disiksa, apa yang Bilal katakan? Ahadun, ahad. Dan Bilal mengatakan setelah kejadian itu, apabila ada kalimat yang lebih menyakitkan untuk orang kafir selain kalimat itu, maka kalimat itu akan aku ucapkan. Ini karena keimanan yang terlanjur kokoh di dalam hati. Tapi di dalam hati tidak cukup, perlu pula disampaikan dengan lisan, diucapkan, diikrarkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah diikrarkan, iman itu memiliki konsekuensi, diamalkan melalui seluruh anggota badan. Lisannya mencerminkan lisan orang yang beriman, tangannya mencerminkan tangannya orang yang beriman, fikirannya mencerminkan fikiran orang yang beriman, aktivitas menunjukkan aktivitas orang yang beriman, semua perangainya menampakkan bahwa dia orang yang beriman. Kenapa ini penting disampaikan? Jazakallahu khairan. Saya diingatkan beliau, alhamdulillah. Karena kita perlu sampaikan, hadirin, beberapa waktu ke belakang ini ada beberapa ceramah-ceramah yang kemudian ceramah itu berisikan akidah murji'ah, sementara akidah kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sementara ada satu akidah yang menyimpang, yaitu akidah murji'ah, dan ini akidah bid'ah munkarah, bid'ah yang sangat munkar, yang kemudian dilawan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yaitu akidah kaum murji'ah. Apa itu akidahnya? Mereka mengatakan annal a'mal laisa fihi atharun bil iman, bahwasannya amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Selama Anda beriman, maka Anda bermaksiat tidak akan pengaruh. Iman Anda tetap 100%, iman Anda tetap sempurna. Itu akidahnya orang-orang murji'ah. Mereka menganggap bahwasannya iman tidak ada kaitannya dengan amal. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan dia bisa turun. Yazidu bi ta'atillah, iman itu akan naik apabila Anda taat kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan turun, bahkan habis, apabila Anda mentaati syaitan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, semoga Allah memuliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Tidaklah berzina seorang pezina hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Artinya Rasulullah menafikan iman mereka ketika mereka berzina. Penjelasan para ulama, bukan hilangnya keimanan secara utuh, tapi kehilangan kesempurnaan imannya. Apabila iman itu tidak sempurna, artinya imannya berkurang. Apabila iman itu berkurang, berarti yang benar adalah akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, bahwa iman bisa naik dan iman bisa
turun. Naik dengan taat kepada Allah, turun dengan bermaksiat kepada Allah. Nah, itu insya Allah yang kita bahas di malam hari ini. Apa pengaruh dari dosa dan maksiat? Saya kasih cerita sebagai pembuka, yang supaya kemudian kita yang beriman ini tidak ikut-ikutan panik seperti orang yang tidak punya iman. Supaya kita orang-orang yang senantiasa tunduk, rukuk, sujud kepada Allah, tidak ikut berpikiran yang salah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, itu di kota Madinah terjadi 2 kali gempa bumi. Dan insya Allah yang belajar ilmu geologi insya Allah faham bahwa Jazirah Arab itu daerah yang paling minim terjadi gempa bumi, wabil khusus di kota Makkah dan di kota Madinah. Kalau secara ilmu geologi dikatakan karena banyak gunung batu, yang gunung batu itu akarnya menancap dalam ke dalam bumi, yang Allah katakan gunung dijadikan apa? Rawasi. Rawasi itu apa? Pasak. Maka di dalam hadis dikatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, ja'alahu tamil, maka bumi ini berguncang, tidak bisa berhenti, dia gerak terus. Fa khalaqallahu al-jibal, maka Allah menciptakan gunung. Wa ja'alal arda tamtad, maka bumi itu tiba-tiba menjadi, langsung dia berhenti, dia langsung stabil. Maka malaikat-malaikat Allah merasa heran, ya Rabb, afi khalqika khalqun a'zam minal jibal. Ya Allah, ini gunung hebat sekali. Adakah di dalam ciptaanmu ya Allah sesuatu yang lebih hebat dibanding gunung? Apa Allah katakan? Ada. Apa itu? Al-hadid, besi. Kenapa begitu? Karena besi bisa digunakan untuk mematahkan gunung. Betul apa tidak? Setelah Allah katakan ada di antara ciptaanku yang lebih hebat dibandingkan gunung, yaitu besi, lalu kemudian para malaikat menanyakan lagi, ya Rabb, afi khalqika khalqun a'zamu minal hadid, adakah di antara ciptaanmu ya Allah yang lebih hebat dibandingkan besi? Maka Allah mengatakan, na'am, ada. Apa itu? An-nar, api. Maka apabila kita ingin melelehkan besi, apa yang kita gunakan? Api. Setelah itu para malaikat bertanya lagi, ayya Rabb, ya Allah, afi khalqika khalqun a'zamu minan nar, adakah di antara ciptaanmu ya Allah yang lebih hebat dibandingkan api? Allah katakan, al-ma, air. Karena apabila orang ingin memadamkan api, apa yang digunakan? Air. Lalu malaikat menanyakan lagi, ya Rabb, afi khalqika khalqun a'zamu minal ma, adakah di antara ciptaanmu yang lebih hebat dibandingkan air? Apa Allah katakan? Ar-rih, udara. Karena udara itu yang menggerakkan awan untuk kemudian menurunkan air hujan. Dan terakhir malaikat bertanya lagi, ayya Rabb, ya Allah, afi khalqika khalqun a'zamu minar rih, ya Allah, adakah di antara ciptaanmu ya Allah yang lebih hebat dari semua itu? Lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, lebih hebat dari angin. Adakah ya Allah? Allah katakan, na'am, ada. Apa itu ya Allah? Apa Allah katakan? Abdun mu'min, seorang hamba yang beriman, yatasaddaqu bisadaqatin, yang dia bersedekah dengan satu sedekah,
Fa'akhfaha, sedekahnya itu ditutup sama dia, disembunyikan olehnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu itu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan ikhwatal iman bagaimana kehebatan orang-orang yang beriman. Mereka mengalahkan gunung, mereka mengalahkan besi, mereka mengalahkan api, mereka mengalahkan air, mereka mengalahkan udara, dikarenakan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunung ini menjadikan jazirah Arab ini aman dari gempa. Tapi antum tahu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu di kota Madinah terjadi 2 kali gempa bumi. Secara tepatnya di zaman Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Gempa yang pertama biarin sama Umar. Ketika terjadi gempa bumi yang kedua, semua penduduk kota Madinah oleh Umar dikumpulkan, wajib kumpul semua. Yang sehat, yang sakit, dah ada Umar takut menular. Yang sakit dikumpulin sama Umar. Yang sehat, yang sakit, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, bahkan perempuan yang sedang dipingit itu oleh Umar diperintahkan untuk dikeluarkan. Ada sesuatu yang penting perlu disampaikan. Kemudian Umar mengatakan, ya ahlal madinati, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai penduduk kota Madinah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya, taubat dengan seikhlas-ikhlasnya, taubat dengan setulus-tulusnya. Kenapa begitu? Umar mengatakan, ma anzalallahu bala'an illa bidzambin wa ma'asiyatin. Tidaklah Allah turunkan bencana, tidaklah Allah turunkan bala, tidaklah Allah turunkan wabah. Wabah itu apa? Masuk dalam bahasa Indonesia sekarang kan? Wabah, penyakit yang menular, endemik. Apa kata Umar? Kecuali dikarenakan dosa dan maksiat. Nah sekarang kita lihat, mohon maaf ya, munculnya virus corona semacam ini di tempat yang maksiat atau tidak? Di tempat yang maksiat atau tidak? Bahkan ulama kita zaman dulu sudah mengatakan apa? Ini bukan kita rasis, bukan, tapi ini yang kita sampaikan aqwalul ulama, ucapannya para ulama. Dibilang apa? As-Sin masdarul wabah. Cina itu sumber munculnya wabah. Ini ucapan ulama kita zaman dahulu. Zaman ketika di sana belum terjadi apapun. Tapi para ulama Rabbani sudah mendapatkan futuhat Rabbaniyah, mendapatkan ilmu-ilmu yang mereka mendapatkan ilham itu dari Allah. Maka mereka mengatakan As-Sin masdarul wabah. Cina itu sumber munculnya apa? Wabah. Kenapa begitu? Coba bentuk kemaksiatan apa yang tidak ada di sana? Bahkan sebelum munculnya virus corona ini, sempat kita dapatkan beberapa video yang itu video asli, bukan hoax. Banyak di antara mereka itu yang memakan binatang-binatang yang menjijikkan. Antum lihat videonya enggak? Ada yang makan kelelawar, ada di sini. Ada yang tikus. Antum tahu tikus? Mos. Tikus itu bukan tikus mati, tikus hidup. Dipakai sumpit. Itu tikus kan goyang-goyang dia. Cicit cicit cicit. Kepalanya itu tikus dicelupin ke saus. Jangan dibayangkan ya. Apa yang terjadi? Itu kepala tikus tadi dimasukkan ke dalam giginya, dikeremus. La haula wala quwata
illa billah. Maka Umar mengatakan apa? Aku yakin, kata Umar, dan ini ilmu yang haqqul yakin, bahwasannya tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi bencana kecuali karena apa? Dosa dan maksiat. Kemudian Umar mengatakan, fa in ata thalithatan, apabila bencana ini terjadi satu kali lagi, apabila bencana ini terulang untuk yang ketiga kalinya, apa kata Umar? Ahjurukum, aku akan tinggalkan kalian dari kota Madinah. Aku akan tinggalkan kalian dari kota Madinah. Kenapa begitu? Karena kalau sampai terjadi yang ketiga kalinya, itu artinya kalian qaumun la ya'tabirun, kaum yang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, sekarang kita lihat Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah, itu beliau menuliskan pada tahun 470 sekian Hijriah. Jadi tahun yang belum lama setelah Rasulullah meninggal, ya, abad kelima Hijriah, 470 sekian. Di negerinya umat Islam itu terjadi wabah menular. Maka lihat apa yang dilakukan oleh khalifah di zaman itu, apa yang dilakukan oleh pemimpin di zaman itu. Yang dikumpulkan bukan medis, yang dikumpulkan apa? Bukan dokter, bukan perawat, bukan mereka yang ngerti ilmu medis. Terus yang dikumpulkan siapa? Al-ulama, para ulama. Lalu khalifah tanya, ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kalau bisa dibahas di sini keren itu kitab itu. Itu kitab sejarah yang terlengkap. Yang nulis siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Sudah. Maka dikumpulkan para ulama. Setelah para ulama berkumpul, apa yang terjadi? Khalifah tanya, ma sababu hadzal bala'i wal waba. Para ulama, tolong diberitahukan kepadaku, apa sebab terjadinya bala dan wabah ini? Apa ulama katakan? La syakka annahu nazala bidzambin wa ma'asiyatin. Tidak kami ragu sedikit pun bahwa bencana dan wabah ini datang kecuali karena musibah, kecuali karena maksiat. Kecuali karena apa? Maksiat. Terus khalifahnya tanya, wa ma ta'muruna? Terus apa yang kalian perintahkan untuk kami para ulama? Apa kalian perintahkan untukku? Kata khalifah. Apa kata ulama? Iqamatu al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kalian dirikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan betul, langsung ini khalifah memerintahkan semua pasukannya untuk menuju pelosok-pelosok negerinya. Untuk apa? Menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan. Untuk kemudian mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting bukan amar ma'rufnya, tapi apa? Nahi munkarnya. Setelah itu dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, di mana-mana digalakkan. Apa Imam Ibnu Katsir mengatakan? Wa ma makatha ghaira ba'id illa rafa'ahu Allah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu belum dilakukan lama, artinya baru sebentar dia, baru sejenak dilakukan, baru sebentar, sepekan mungkin, 2 pekan mungkin, gak sampai sebulan. Apa yang terjadi? Illa rafa'ahullah, maka wabahnya sama Allah diangkat. Artinya dari cerita yang kita sampaikan di pembuka ini menunjukkan kepada kita, semua musibah yang terjadi, semua wabah bencana yang ada di sekitar kita tidaklah terjadi karena apa? Kecuali karena apa? Maksiat. Berarti apabila antum ingin menghilangkan kemaksiatan itu, antum tidak cukup menjadi orang yang saleh,
tapi antum harus menjadi orang yang muslih. Apa bedanya salih dan muslih? Apa bedanya? Kalau salih baik dalam dirinya saja, dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia tidak bermaksiat, orang salih. Tapi ternyata salih saja tidak cukup, karena Allah katakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan datangnya suatu bencana, yang bencana itu tidak hanya Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya orang yang saleh mereka kena atau tidak? Kena. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan tafsirnya apa? Mengapa ya Allah orang yang saleh tetap terkena bencana? Mengapa yang terkena bencana bukan mereka yang zalim saja? Mengapa yang terkena bencana bukan mereka yang maksiat saja ya Allah? Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Karena orang-orang yang saleh mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika itu musibah datang, apa yang terjadi? Semuanya Allah timpakan musibah. Nanti antum pulang, saya kasih PR. Apa PR-nya? Buka surah Hud. Surat apa? Hud. Ayat berapa? 117. Ayat berapa? 117. Apa Allah katakan di sana? Ini jadi kuliah subuh besok Pak BKM ya, insyaallah. Surat Hud ayat 117. Apa Allah katakan? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah Allah mendatangkan musibah pada suatu tempat sementara di tempat itu penduduknya adalah mereka-mereka yang muslih. Sementara di tempat itu penduduknya adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti datangnya musibah itu ketika orang soleh mencukupkan dirinya dengan kesolihannya tanpa ia tergerak untuk memperbaiki orang lain. Faham sampai sini hadirin? Berarti amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Penting atau tidak? Misalkan di tempat kita ada kemaksiatan, kita diam atau kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar? Diam atau dilakukan? Ini penting, jangan diam, jangan apatis, tapi ingat, lakukan dengan cara yang terbaik. Tidak boleh sembarangan. Musyawarah dulu, bikin forum komunikasi takmir masjid dan musola, lalu kumpulkan mereka, rapat. Ini bagaimana di masyarakat kita ada tempat maksiat. Setelah semuanya rapat, semuanya musyawarah, angkat ke pihak yang berwenang, tunjukkan datanya. Baru ketika sekali, dua kali, tiga kali mereka tidak bergerak, boleh kita mendatangi tempat itu. Kenapa? Karena ini musibah yang datang bukan cuma kalian yang maksiat yang terkena, tapi kami yang duduk di masjid itu pun akan terkena. Dan kalau antum diamkan, antum aman insya Allah, bisa jadi. Tapi ingat, antum punya anak, antum punya cucu yang belum tentu selamat dari kemaksiatan itu. Nah sekarang hadirin kita masuk ke materi. Itu baru pembukaan itu ya, jangan khawatir. Kita masuk ke materi sekarang. Dampak dosa dan maksiat dalam kehidupan. Jadi kalau anda berdosa, kalau anda bermaksiat, apa yang akan anda dapatkan dalam kehidupan anda? Apa yang akan anda rasakan dalam kehidupan anda? Rumah tangga, ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, ketenangan dalam hati. Apa yang akan terjadi? Ternyata maksiat yang anda lakukan itu ibarat racun yang anda minum. Ketika anda meminum racun, walaupun dosisnya cukup kecil, ada pengaruhnya ada? Pasti ada pengaruhnya.
Sampai-sampai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena takdir dari Allah. Asbab meninggalnya apa? Memakan daging kambing, yang daging kambing itu oleh perempuan Yahudi diberi apa? Diberi apa? Racun. Seorang Nabi Muhammad bisa terpengaruh kesehatannya karena racun. Maka maksiat itu ibarat racun. Apabila antum bermaksiat, maka yang mati bukan fisik tapi apa? Hati. Dan para ulama mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan. Apa itu? Orang yang rela meninggalkan makanan karena takut sakit, tapi mereka tidak meninggalkan maksiat karena takut azab. Ada enggak di sini orang nggak berani makan kikil? Tahu kikil ya? Apa kikil? Kikil dimasak kuning, kuah kuning, enak gak? Wih, mantap. Nggak berani makan kikil, takut penyakit apa? Kolesterol. Misalkan dia kena penyakit jantung koroner, misalkan dia kena penyakit stroke, berani makan kikil dia? Berani makan kikil dia? Nggak berani. Berani makan jeroan kambing? Kenapa antum pegang dia? Sakit jantung dia? Oh enggak ya? Masya Allah, antum mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidup antum. Insya Allah, amin. Bacaan Qurannya Masya Allah, top ya. Bagus gak suara qori Qurannya tadi? Bagus gak? Sudah nikah qorinya? Sudah nikah belum tadi? Belum. Rebutan akhwat. Lihat tadi qorinya tadi, itu suaranya mantap. Antum setiap mau tidur nanti dibacain Quran, dan bacanya enggak sedikit, dibacainnya berapa? 30 juz. Seminggu baru tidur antum insyaallah. Sudah, kita lanjutkan. Artinya hadirin sekalian, ada orang yang rela dia meninggalkan makanan kesukaannya karena takut apa? Sakit. Tapi banyak orang tidak meninggalkan kemaksiatan karena takut hatinya sakit. Dia nggak nganggep itu maksiat lebih berbahaya dibanding makanan yang bikin antum sakit, bikin antum mati. Itu maksiat jauh lebih berbahaya karena dia mematikan hati, memutus antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka antum tulis nomor 1. Terkadang kemaksiatan itu tidak langsung menampakkan efeknya secara langsung. Nomor 1 itu. Terkadang apa? Efeknya tidak langsung nampak. Maka kita perlu ceritakan cerita dari Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Ulama luar biasa, yang salah satu di antara sifat yang paling menonjol dari Al-Imam Ibnu Sirin itu apa? Begitu berbakti sama ibunya, luar biasa. Lihat, jadi ulama itu baru dikatakan ulama Rabbani kalau dia taat sama orang tuanya, taat betul sama ibunya. Ini Muhammad Ibnu Sirin, sampai dikatakan dalam riwayat, apa kata Imam Ibnu Sirin? Tidak ada yang lebih membahagiakan diriku kecuali ketika aku memandikan ibuku. Jadi setiap hari sebelum dia berangkat ke majelis ilmu yang dibina olehnya, itu dia masuk ke rumah ibunya, dimasakkan air hangat untuk mandi ibunya, dimandikan ibunya, disampo rambutnya, disabunin semua badannya, dikeringkan, lalu disisir dengan rapi, dikasih pakaian yang bersih, dikasih pakaian terbaik, dibersihkan rumahnya, dimasakkan masakannya, disuapkan ke lisan ibunya. Baru Imam Muhammad Ibnu Sirin berangkat untuk masuk ke majelis taklim. Masya Allah, lihat, ini ulama ini betul, dia ngerti bahwa berbakti kepada ibu itu konsekuensi dari keimanan. Sudah, Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin seorang ulama yang kaya raya, seorang ulama yang kaya raya, semisal Al-Imam Malik bin Anas. Antum tahu gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik itu
ketika ada teman berkirim surat kepada Imam Malik, maka suratnya dibales plus 1 rantang emas. Serius ini, bukan bercanda ini. Jadi kalau temennya kirim surat, suratnya dibalas plus apa? 1 rantang emas. Kalau antum temennya Imam Malik kirim surat tiap hari, kira-kira begitu. Apalagi sekarang WhatsApp ya. WhatsApp, Imam Malik apa kabar? Kabar baik. Emas kirim sekerantang. Besok lagi, Imam Malik apa kabar? Baik, kirim lagi emas 1 rantang. Masya Allah, lama-lama kaya antum gara-gara kirim surat ke Imam Malik. Kaya raya Ibnu Sirin. Dia punya murid yang semua muridnya itu diberi makan oleh Ibnu Sirin. Semua muridnya. Dia kalau bahasa sekarang punya pesantren dan gratis, balash, gratis, kasih makan tiap hari. Di usia tuanya apa yang terjadi? Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin aflas. Aflas itu jatuh bangkrut. Yang sebelumnya kaya raya, tiba-tiba hanya untuk beli makan saja dia harus menjual kayu atap rumahnya. Jadi kayu atap rumah itu dilepas satu, dipotongin oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin, dijual ke pasar untuk kayu bakar, diambil duitnya baru untuk beli makanan beberapa hari ke depan. Dan orang Arab mengatakan apa? Asyaddul faqr al-faqru ba'dal ghina. Kemiskinan yang paling berat itu miskin setelah sebelumnya apa? Kaya. Kalau miskin mulai kecil, alhamdulillah terlatih sudah. Ya, sudah apa? Terlatih dia. Tapi kalau sebelumnya kaya raya, tiba-tiba secara mendadak jatuh miskin, itu kemiskinan yang paling berat, yang paling menyakitkan. Dan itu yang terjadi kepada Imam Ibnu Sirin. Suatu hari muridnya tanya, "Ya Imam, engkau ini sebelumnya kaya raya, tapi tiba-tiba sekarang engkau menjadi orang miskin yang luar biasa miskinnya. Tapi kami melihatmu tenang luar biasa, tenang betul." Maka apa kata Imam Muhammad Ibnu Sirin? Apa yang menjadikan engkau begitu tenang wahai Imam? Imam Ibnu Sirin mengatakan apa? Li'anni a'rifu sababa faqri. Karena aku tahu apa sebab kebangkrutanku. Aku tahu apa sebabnya. Kenapa aku menjadi orang miskin setelah sebelumnya kaya raya? Muridnya penasaran. Muridnya tanya, wa ma sababu faqrik wa aflasik? Apa sebab kamu menjadi miskin seperti ini? Apa yang menjadikan kamu itu jatuh bangkrut seperti saat ini? Dengarkan ibu-ibu, ini untuk ibu-ibu lebih penting dibanding untuk siapa? Bapak-bapak. Tapi mohon maaf ya, nggak usah baper, nggak usah apa? Baper. Oh, baper. Nggak usah, santai aja ya. Apa sebab bangkrutnya? Dengerin. Kana qabla 40 sanatan marra rajulun amami wa huwa aflasu fi tijaratihi wa qultu lahu wa unadihi ya muflis. Apa artinya? Dahulu 40 tahun yang lalu, 40 tahun, berapa tahun? 40 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang jatuh bangkrut, perniagaannya hancur, hartanya habis, rumahnya ludes. Itu laki-laki lewat di depan saya dan saya panggil laki-laki itu dan saya teriak di depan mukanya. Saya ucapkan apa? "Hei, orang bangkrut." Maka sekarang ba'da 40 sanatan, setelah 40 tahun Allah membalas ucapanku itu dengan kebangkrutan. Hati-hati. Bahaya enggak lisan ini? Bahaya enggak? Itulah kenapa Abdullah ibnu Abbas mengatakan, aku, kata Abdullah bin Abbas, ma'ayyartu ahada, tidak pernah menghina seorang pun. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Aku tidak
pernah menghina seorang pun dengan lisanku. Hatta kalban, sampai pun seekor anjing tidak pernah aku hina. Kenapa? Karena apabila aku menghina seekor anjing, aku khawatir Allah akan membalasku menjadi seperti seekor anjing. Karena apa? Tidaklah seorang manusia menghina orang lain dengan lisannya kecuali sebelum dia mati Allah akan mengujinya seperti orang yang dia hina. Hati-hati. Artinya apa di sini? Dosa yang kita lakukan hadirin belum tentu saat ini kita rasakan dampaknya. Belum tentu. Boleh jadi setahun ke depan. Boleh jadi 5 tahun ke depan. Boleh jadi 20 tahun ke depan. Dan bisa jadi dosa itu baru antum rasakan dampak dan efek jeleknya itu setelah berapa tahun? 40 tahun. Sekarang antum perlu tulis, kenapa Allah menangguhkan orang yang bermaksiat tidak langsung diazab? Kenapa orang yang bermaksiat tidak langsung dihancurkan sama Allah? Maksiat mati, maksiat mati, maksiat mati, habis orang ini ya. Kenapa ditunda sama Allah? Karena 2 sebab. Nomor 1, Allah menanti dia bertaubat. Nomor 2, Allah sengaja membuat dia lupa dengan kemaksiatannya, akhirnya dia tidak beristighfar, akhirnya dia tidak bertaubat, sehingga nanti di hari kiamat azabnya orang itu sempurna. Maka hati-hati, kita di antara 2. Kalau bukan Allah menanti pertaubatan kita dan kita tidak cepat-cepat tobat, maka artinya Allah ingin membuat kita lupa dengan dosa kita, sehingga nanti di hari kiamat azab untuk kita itu berat betul. Kenapa? Karena kita tidak sempat tobat, tidak sempat maksiat. Kemudian yang pertama, di antara dampak maksiat yang kita lakukan, nomor 1, para ulama mengatakan bukan uang dulu, bukan urusan finansial dulu, bukan urusan materi. Nomor 1 yang menjadi kerisauan para ulama, yang menjadi kerisauan ahli ibadah ketika mereka bermaksiat itu apa? Tentang ilmu. Tentang apa? Ilmu. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, murid dari Al-Imam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa beliau katakan? Wa min athari al-ma'asi, di antara dampak buruk kemaksiatan nomor 1 apa? Hirmanul ilmi, diharamkan dari mendapatkan ilmu. Hati-hati, diharamkan dari mendapatkan apa? Ilmu. Duduk di majelis taklim tapi tidak bisa mendengarkan, ngantuk. Maaf ya, boleh jadi karena terlalu banyak dosa. Ngantuk enggak? Tapi rame sendiri. Boleh jadi karena dosa. Tidak ngantuk, tidak rame sendiri, mendengarkan tapi tidak mampu menggerakkan hatinya untuk beramal. Tahu ilmunya, ngerti dalilnya, tapi tidak tergerak untuk apa? Beramal. Boleh jadi karena dosa. Karena apa? Antum pernah tahu Imam Syafi'i? Ini kan hebatnya luar biasa ini Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i itu tidak berguru kepada Imam Malik sebelum Imam Syafi'i menghafalkan kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, ribuan hadis. Sudah hafalannya kuat. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan tentang hafalannya yang tidak lagi sekuat zaman dahulu. Hafalannya mulai apa? Mulai melemah. Yad'uf, mulai melemah. Maka dia datang kepada gurunya yaitu Imam Waqi'. Kepada gurunya yaitu siapa? Imam Waqi'. Maka dikatakan dalam bait syair yang sangat masyhur, ini yang pernah ngaji di pondok mesti hafal ini. Apa itu? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi
Wa qala fa innal ilma nurun wa nurullahu la yuhdahu 'asi. Aku mengeluhkan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi', kepada guruku. Maka guruku mengatakan kepadaku untuk supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Kenapa begitu? Wa qala fa innal ilma nurun, dan guruku mengatakan karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullahu la yuhdahu 'asi. Sementara cahaya Allah itu tidak akan bisa bertempat di hati yang penuh dengan maksiat. Maka hati-hati. Kalau kemudian ilmu itu tidak berbekas di hati kita, ilmu itu tidak menambahkan rasa takut kita kepada Allah, atau tidak menguatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, apa para ulama katakan, man zada ilmuhu walam tasdad ibadatuhu fa ilmuhu la yaziduhu illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka tidaklah ilmu itu menambahkan kepadanya kecuali semakin jauh dari Allah. Hati-hati. Dan salah satu yang akan Allah tanyakan kelak di hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamat hatta yus'ala an arba'. Kaki kita semua, laki ataupun perempuan, tidak akan bergerak satu langkah pun di hari kiamat sampai kita menyelesaikan 4 pertanyaan. Maka para ulama mengatakan apa? A'iddul jawaba qabla su'al. Maka siapkan jawabanmu sebelum engkau ditanya. Nomor 1, an umrihi fima afnah. Umurnya habis untuk apa? Hati-hati. Umur kita ini mulai kita balik sampai nanti kita meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu oleh Allah ditanya. Dan maaf ya, tidak ada jawaban borongan. Ngerti borongan? Gini ya Allah, biar singkat ya, kita kompromi aja lah. Gimana itu? Mulai kecil sampai remaja sibuk sekolah, ya sudah. Remaja sampai nikah sibuk cari kerja ya Allah. Setelah nikah sampai tua sibuk rumah tangga ya Allah. Tua sampai mati sibuk ngurusin penyakit sama obat ya Allah. Selesai? Enggak. Allah tanya buat antum ini dan saya juga detik per detik. Maka waktu yang paling menyenangkan, waktu yang paling menyelamatkan adalah waktu yang kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah. Nomor 1, umurnya habis buat apa? Nomor 2, wa an syababihi fima ablah. Umur sudah, sekarang usia muda. Muda itu berapa? Muda itu umur berapa? Berapa? Kenapa 15? Kenapa? Muda menurut para ulama itu mulai baligh sampai 40. Sampai berapa? 40. Artinya di bawah 40 masih muda. Angkat tangan yang masih muda. Oh, jangan ikut-ikut yang tua ya. Gak usah ngomong umur, sensitif. Sudah, saya kelahiran 97. Sudah percaya? Enggak. Awas kualat ya, nggak percaya sama ustadz ya. Sudah. Kemudian 40 sampai 60, 40 sampai 60 apa? Dewasa. Maka ibu-ibu kalau cari menantu yang dewasa kan? Ibu-ibu kalau cari menantu yang dewasa kan? Dewasa. Berarti cari menantu yang usianya berapa? Di atas 40. Sepakat ya? Ketawa antum. Sudah. Ditanya sama Allah, usia mudamu habis untuk apa? Mulai balik sampai 40, ditanya detik per detik. Umur umum, muda secara khusus. Nomor 3, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang uang. Dapat dari mana? Habis untuk apa? Dan yang keempat, hati-hati, ini yang kita maksudkan sekarang.
Wa an ilmihi madza amila bih. Ditanya sama Allah, ilmumu engkau gunakan untuk apa? Ilmu yang engkau miliki, pengajian yang engkau dengarkan, kitab yang engkau baca, hadis yang engkau hafalkan, ayat Al-Quran yang engkau fahami, engkau gunakan untuk apa? Ditanya sama Allah. Dan salah satu yang menyebabkan kita tidak mampu mengamalkan ilmu itu karena maksiat. Nah, maka nomor satu, orang yang banyak maksiat, Allah jauhkan dia dari ilmu. Kalaupun dapat ilmu, tidak mampu mengamalkan. Kalaupun mampu mengamalkan, tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Maka mohon maaf ya, tablik akbar semacam ini, jujur aja sudah, terkadang materi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang datang itu terulang. Betul tidak? Ada sebagian yang terulang. Terus mengapa antum masih semangat mendengarkan lagi? Karena di majelis ilmu yang kita cari bukan hanya ilmunya, tapi keberkahan majelisnya. Karena di majelis ini orang sakit oleh Allah disembuhkan. Di majelis semacam ini orang yang punya masalah oleh Allah diselesaikan. Di majelis ini orang yang hatinya sedih oleh Allah dibahagiakan. Di majelis ini orang yang memiliki keinginan oleh Allah diterima dan dikabulkan keinginannya. Maka yang kita cari bukan sekedar ilmu, tapi apa? Keberkahan. Maka maksiat menghilangkan keberkahan ilmu. Antum lihat orang zaman dahulu, sama gurunya, Masya Allah, hormat luar biasa, pandai mungkin tidak terlalu, tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Barokah. Nomor dua, saya dibilang sama panitia tadi sampai jam 10. Jam 10 antum bilang ya, tanggung jawab antum ya, kurang 10 menit. Nomor dua, hirman ar-rizq, tidak mendapatkan rezeki. Maka mohon maaf, kalau antum melihat rezeki antum seret, buka toko, tokonya bangkrut, berdagang, dagangannya ludes, duit tidak ngumpul, kadang-kadang usaha sama temen kongsi ditipu, apalagi kemudian ya pokok rezekinya tidak ngumpul, punya duit. Dan ini banyak di antara kita, jangan selfie aja, kita punya duit, banyak di antara kita ini tidak terasa, perasaan kemarin barusan dapat uang, kok tiba-tiba nggak terasa duit itu tiba-tiba apa? Habis. Pernah ngerasain seperti itu? Pernah ngerasain? Oh sering kalau model ini ya. Duit 2 juta, 3 juta, 5 juta. Sampai terkadang kita tidak tahu itu uang hilangnya kemana, betul tidak? Nah, maka yang paling aman, uang itu titipkan siapa? Titipkan siapa? Istri. Masya Allah, suami teladan antum. Titipkan istri katanya, susah mintanya. Dek, minta duit dek, mau beli makan ke depan, berapa? 10.000. Pas 10.000 dikasih, gak boleh tambah. Masya Allah, betul ibu-ibu ya. Paling aman uang dititipkan siapa ibu-ibu? Siapa bu? Masya Allah, bukan titipkan pada istri, titipkan kepada Allah. Tabungannya bukan tabungan bank konvensional, tapi tabungannya tabungan syariah yang betul-betul syariah, yaitu titipkan kepada Allah. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu bakal hilang, dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, itulah mengapa apabila aku menyayangi sesuatu, aku menyukai sesuatu, aku mencintai sesuatu, aku titipkan di tempat yang akan menjadikan milikku itu kekal. Muridnya tanya, dititipin siapa Imam? Aku titipkan kepada Allah. Bagaimana caranya Imam? Aku serahkan untuk Islam wal muslimin, maka itu tidak akan diambil orang lain dan itu untukku. Maka Imam Hasan Basri ketika ada orang minta-minta datang ke rumahnya, ja'ahu mutasawwilun, datang tukang minta-minta, pengemis,
Apa Imam Hasan Basri katakan? Marhaban biman ya'khudhu mata'i ilal akhirati majjana. Selamat datang kepada orang yang akan membawakan barangku ke akhirat cuma-cuma. Jadi nggak malah minta terus ente. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan dihardik. Antum nggak mau kasih, jangan kasih. Tapi jangan sampai keluar kalimat yang menyakitkan. Nomor 2, orang yang banyak maksiat sama Allah rezekinya diseret. Itu keran rezekinya itu sama Allah ditutup. Kalaupun netesnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah itu nggak netes, sudah mati dia. Mau disedot-sedot nggak keluar dia. Kenapa? Maksiat yang nutup dia. Maka lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit, kata Allah, tempat Allah menyimpan rezeki kalian. Di mana? Di langit. Tidak ada orang bisa nyuri. Wa ma tu'adun. Dan apapun yang Allah janjikan untuk kalian, Allah simpan di langit. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Inna fis sama'i la furaj. Di langit itu, ini kan langit ini. Di langit itu, apabila kalian lihat dan bisa dilihat, maka langit itu memiliki furaj. Furaj itu apa? Lubang. Dia punya banyak lubang. Kemudian apa? Dari satu lubang yanzilur rizq, Allah turunkan rezeki. Karena rezeki kita oleh Allah disimpan di mana tadi? Di langit. Maka untuk Allah menurunkannya ada lubang, banyak lubang. Dan setiap lubang Allah menurunkan satu rezeki. Rezeki anak, rezeki uang, rezeki sehat, rezeki istri yang salihah, rezeki suami yang saleh, rezeki ketenangan batin, rezeki kebahagiaan, rezeki teman-teman yang saleh. Itu lubangnya tidak ada yang sama. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, ughliqa baban min abwabi rizqihi, Allah tutup satu pintu di antara pintu rezekinya dia. Dan celakanya apa? Kita tidak tahu itu yang oleh Allah ditutup itu pintu rezeki apa untuk kita. Boleh jadi yang tertutup karena satu dosa yang kita lakukan, itu rezeki kebahagiaan rumah tangga. Dan dikatakan apa? Wala yuftahu illa bitaubah. Dan pintu rezeki yang terlanjur tertutup oleh Allah tidak akan dibuka sampai orang itu melakukan apa? Tobat. Maka hati-hati. Boleh jadi rezeki anak yang soleh itu tertutup dari kita, bukan karena anak kita nakal, bukan, tapi apa? Kita yang menutup pintunya dengan maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi rezeki istri yang taat kepada suami yang menjadikan istri kita tidak taat kepada kita, bukan karena dia jahat, tapi karena suami yang menutup pintunya dengan kemaksiatan yang suami lakukan di luar rumah. Maka para salaf mengatakan apa? Inni la'asillah, suatu hari aku maksiat sama Allah. Hina raja'tu ilal bait, ketika aku pulang ke rumah, wajadtu dzalika fi khuluqi zaujati, langsung aku dapatkan efeknya, itu istriku menjadi istri yang tidak baik. Kenapa? Karena rezeki istri yang taat dari pintu yang Allah telah buka, suami yang menutupkan pintu itu dengan bermaksiat kepada siapa? Allah. Ketenangan batin, rezeki bukan? Rezeki bukan? Tenang hatinya, Masya Allah. Di rumah tenang, kumpul sama anak, sama istri tenang. Di tempat ibadah tenang, tidak buka HP. Masya Allah, baru tempat ini saya Masya Allah, pengajian tabligh akbar nggak ada yang buka HP. Insya Allah bagus ya, karena nggak punya aja ya. Nggak ada paket, nggak ada wifi gratis. Antum pemburu wifi gratis kayaknya ya.
Ini model-model yang ngopi satu gelas 4.000, duduknya 5 jam. Satu gelas berapa kopi antum? 4.000 ya. Duduk berapa? 5 jam. Semua di-download sama dia. Mumpung gratis Ustaz. Ini yang punya kedai kopi ngamuk-ngamuk ini nanti ya. Kalau antum datang diciri sama dia, jangan boleh masuk dia. Ini rugi. Kita untung segelas cuma 1.000, wifi dihabisin dia katanya. Sudah. Ketenangan batin itu boleh jadi tidak kita dapatkan. Sumpek, ngerti sumpek ya? Sumpek, galau, nggak tenang hatinya. Jangan buru-buru. Ini karena rumah nggak terlalu besar ini, anak nggak bisa di sini. Sumpek anak di sini, nggak kuat. Bukan karena istri juga. Oh istri jelek, nggak. Bukan karena rumah nggak ada AC sampai anget seperti ini. Masya Allah enak angetnya. Ini sehat, anti corona. Amin ya rabbal alamin. Rumah nggak ada AC, nggak betah. Lah, bukan karena itu, bukan karena itu. Rasulullah rumahnya kecil atau besar? Kecil. Ber-AC atau tidak? Tidak. Perabotannya mewah atau tidak ada perabotan? Tidak ada perabotannya. Ada kamar mandi mewah di dalam? Tidak ada. Ada meja makan di dalam? Tidak ada. Ada spring bed di dalam? Tidak ada. Ada bed cover di dalam? Ada panci presto di dalam? Bu, ada panci presto di dalam? Tidak ada. Tapi kenapa Rasul ketika di rumah itu, kata Ibunda Aisyah, maka Rasul melupakan segalanya, bahagia di rumah. Kenapa? Hatinya bersih, tidak ada dosa yang menghalangi antara dia dengan rezeki bahagia. Nah, maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan di sini, innal abda la yuhramur rizqa bidzamb yusibuhu. Ada seorang hamba yang Allah menghalangi hamba itu dari mendapatkan rezekinya. Ingat, bukan rezekinya orang lain, rezekinya siapa? Rezekinya dia. Bidzambin, karena satu dosa, yusibuhu, yang dia lakukan. Satu dosa menghalangi rezeki. Dan ingat Pak, rezeki antum mau diambil dengan cara yang halal atau antum ambil dengan cara yang haram, sama itu rezeki antum. Baik caranya halal atau haram. Maka Rasul ingatkan, yang sabar ketika cari rezeki, karena engkau tidak akan pernah kehilangan rezekimu, karena rezekimu tetap milikmu, baik engkau cari dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Tak kasih cerita, saya suka cerita. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu bawa kuda. Kemudian Ali bin Abi Thalib mau masuk ke dalam masjid. Ada satu keperluan. Ternyata di masjid itu tidak ada tempat untuk mengikat kuda. Tempat parkir tidak ada. Maka Ali panggil satu anak muda. Ini nampak wajahnya orang baik ini. Panggil sama Ali, ya syab ta'al, anak muda sini. Apa itu? Tolong, aku ada sedikit keperluan untuk masuk ke dalam masjid. Tak lama aku akan keluar, maka aku minta tolong kepadamu, tolong kudaku sementara dipegangkan, jangan sampai dia pergi. Anak muda bilang apa? Siap Ali. Dipegang kuda itu sama anak muda tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid. Ketika selesai urusannya, Ali keluar. Sebelum Ali bin Abi Thalib keluar, dia mikir, baik sekali anak muda itu ya, baik sekali itu anak muda. Dia mau memegangkan kudaku. Maka dibuka kantongnya Ali, krek. Karena Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya ya. Dibuka, ada recehan 4 keping. Ada apa? Uang receh berapa keping? 4. 1 keping, 2 keping, 3 keping, 4 keping. 4. Tapi Pak, kepingnya bukan uang perak, uang emas.
1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar. 1 dinar kalau uang kita sekarang kurang lebih 2.200.000. 1 dinar. Kalau 4 berapa? 8.800.000. Oleh Ali dikeluarkan uang tadi. Apa kata Ali? Untuk membalas kebaikannya akan aku berikan 4 keping uang dinar ini untuk anak muda itu. Masya Allah, lihat. Berarti biaya parkir di zaman Ali berapa? 8.800.000. Kira-kira kalau antum hidup di zamannya Ali, lebih milih jadi tukang parkir dibanding dosen. Kenapa? 1 kali parkir, kalau 1 hari dapat 10 parkiran, 88 juta 1 hari. 10 hari 880 juta. Setahun, wih, sudah keluar Ali pegang duit 4 keping dinar. Ketika Ali keluar, Ali mengucapkan apa? Faya subhanallah, anak mudanya hilang, kudanya ikut hilang. La ilaha illallah, kata Ali. Tidak jadi baik ini anak muda ini. Tapi hebatnya apa? Antum silakan baca dalam Manaqib Ali, sejarah keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Itu kudanya Ali itu mirip kudanya Zoro. Ngerti Zoro? Zoro. Jadi Ali niru Zoro ya. Kebalik ya. Zoro niru siapa? Ali. Apa itu keistimewaannya? Kudanya itu ketika disiut, itu kudanya balik. Maka sama Ali disiut itu kuda dengan suara yang cukup keras, maka kudanya langsung kembali ke arah tempat Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika kuda itu kembali, talinya hilang, pelananya hilang. Dan antum pernah rasain naik kuda tanpa pelana? Boy, ini kanan kiri ini pak, ini bisa kram selama 4 hari 4 malam gak hilang ini. Susah, berat, sakit. Akhirnya sama Ali kuda tadi dituntun, digiring sama dia untuk masuk ke pasar dalam rangka membeli pelana dan tali kuda. Setelah dia masuk pasar dengan uang 4 dinar tadi, masuk ke satu toko yang menjual perlengkapan kuda. Ternyata Ali melihat pelana dan talinya ada di toko itu. Ali mengatakan, ya Rob, hadiah, ini punya saya. Ngomong sama yang punya toko. Yang punya toko bilang, enggak mau tahu, beli. Punya saya. Apa buktinya? Coba dibalik. Di belakang pelana itu ada tulisan nama saya. Dibuka betul, ada tulisan nama Ali bin Abi Thalib. Apa kata pedagangnya? Ya sudahlah, kalau memang milik kamu, aku barusan beli barang ini dari seorang anak muda. Ali mengatakan, saya tahu dia, rambutnya begini, kulitnya begini, hidungnya begini. Betul percis. Itu tadi anak muda saya suruh jagain kuda saya. Ternyata dijual pelananya sama kamu. Maka penjualnya bilang apa? Pemilik toko itu, ya sudahlah, gini aja, kamu ganti modalnya saja. Maka Ali tanya, berapa modal kamu beli dari dia tadi? 4 dinar. Berapa? 4 dinar. Langsung Ali bertakbir, Allahu Akbar. Itu anak muda, kalau dia sabar sebentar saja, dia dapat 4 dinar dengan cara yang halal. Karena dia tidak sabar, tetap dia mendapatkan berapa? 4 dinar, tapi caranya bagaimana? Haram. Maka jangan anda haramkan rezeki anda dengan bermaksiat kepada Allah. Itu nomor 2, hati-hati. Orang yang banyak maksiat, oleh Allah dihindarkan dari mendapatkan rezeki yang barokah. Habis waktu ya? Nah, saya taat ulil amri. Sami'na wa ata'na. Jazakallah khair. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Karena waktu terlalu lama, terlalu malam sudah 1 jam lebih 10 menit. Tanya jawab. Berat pertanyaan orang Tanjung Pura ini, berat-berat, saya nggak berani nerima tanya jawab saya. Lain waktu insyaallah tanyakan sama yang lain, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah besok pagi ya ada kajian kita lagi. Subuh di mana? Masjid Riyadus Salihin, besok subuh insyaallah. Temanya apa? Bagaimana Allah mengatur rezekimu. Kita lanjutkan yang malam ini.
insyaallah besok subuh di Masjid Riyadhus Shalihin. Insyaallah ketemu di sana. Semoga sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.